Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel dengan saya Robi dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi biologi pada bagian ke-20 terkait dengan substansi genetik dan sintesis protein. Nah, pertama-tama kita akan membahas dulu terkait dengan kromosom dan juga gen. Kromosom itu merupakan struktur yang memiliki bentuk seperti benang ataupun batang. Nah, yang terdapat di dalam organisme yang tersusun dari protein dan asam nukleat. Ya. Nah, kromosom itu berasal dari dua kata nih. Jadi ada kata kroma yang artinya warna dan soma yang berarti badan, ya. Nah, kromosom itu terdiri dari dua bentuk ya. Jadi ada kromosom tubuh atau autosom yang mana kromosom ini mengekspresikan sifat tertentu dan tidak menentukan jenis kelamin. Jadi baik individu jantan ataupun betina itu sama-sama memiliki kromosom tubuh, ya. Selanjutnya ada kromosom kelamin atau yang disebut juga sebagai gonosom. Nah, untuk gonosom ini kromosom yang menentukan jenis kelamin. Apakah individu itu jantan maupun betina. Jadi ada dua, yaitu autosom dan gonosom. Ya. Nah, kromosom itu eh, hubungannya dengan gen bagaimana sih? Jadi gen itu ada terdapat di dalam bagian dari sel. Ya, jadi ini adalah individu yang mana di dalam individu ini nanti terdapat sel. Nah, di dalam sel itu ada organel yang berperan dalam melakukan pengaturan atau regulasi, yaitu nukleus. Nah, di dalam nukleus ini nanti ada bagian yang disebut benang-benang kromatin, yang mana benang-benang kromatin ini terbentuk sebelum terjadinya pembelahan ya. Nah, ketika akan terjadi pembelahan sel, benang-benang kromatin itu akan memadat, membentuk suatu struktur yang disebut kromosom. Nah, di dalam kromosom inilah yang akan terdapat gen-gen atau informasi genetik yang akan diturunkan dari induk ke keturunannya. Ya. Jadi, gen itu akan berisi kode-kode genetik yang mana kode genetik ini akan membawa informasi untuk menentukan sifat dari individu yang berasal dari orang tua ke anaknya. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ada kromosom yang mana manusia itu kan memiliki kromosom dalam bentuk 2N ya. Jadi nanti ketika sel itu mengalami pembelahan, ya, dalam hal ini adalah pembelahan yang mengurangi ya, jadi meiosis. Nah, ketika terjadi pembelahan meiosis, maka kromosom itu akan terlebih dahulu melakukan duplikasi ya. Jadi mengganda dulu, lalu ketika terjadinya pembelahan, ia akan memisah. Ya. Nah, satu dari kromosom ini itu akan memisah menjadi dua. Ya. Itulah kenapa ketika di dalam kromosom itu totalnya adalah 2N. Nah, pada saat eh, terbentuk sel gamet ya atau sel kelamin itu nilainya menjadi N ya. Jadi dari 2N menjadi N. Nah, N inilah yang pada individu jantan maupun individu betina, jika bertemu itu akan menghasilkan 2N ya. Seperti ilustrasi pada bagian ini. Jadi ini adalah N, ini juga N ya. Sel telur bertemu dengan sel sperma dan ketika terjadi fertilisasi itu akan terbentuk 2N ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah ini ya. Jadi kromosom manusia itu kan totalnya ada 46 ya. Nah, 46 ini bagaimana penulisannya? Jadi untuk individu jantan itu adalah 44A atau 44 buah ditambah dengan XY. Ya. Nah, XY ini untuk menentukan bahwa individu tersebut adalah individu jantan. Jadi kromosom ini merupakan gonosom. Atau jika 44 buah ini ditulis dalam bentuk pasang, jadi 22 AA. Ya, yang artinya AA ini adalah pasang, namun jika A ini artinya buah ditambah dengan XY. Jadi 44A, 44 buah ditambah XY menghasilkan 46. Nah, itu untuk individu jantan. Bagaimana dengan individu betina? Nah, untuk individu betina itu juga terdapat 44 autosom. Ya, itulah mengapa autosom itu terdapat pada individu jantan maupun betina yang tidak menentukan jenis kelaminnya. Nah, untuk gonosomnya itu penulisannya adalah XX. Ya.
Nah, berikut ini adalah karyotipe ya. Jadi karyotipe itu merupakan penyusunan kromosom berdasarkan panjang, jumlah, maupun bentuk dari kromosom tersebut. Jadi ketika proses menyusunnya itu namanya karyotipe. Sedangkan untuk hasil dari proses penyusunan ini, nah itu disebut sebagai karyogram. Jadi ini merupakan karyogram dari kromosom-kromosom pada manusia. Nah, terlihat jadi kromosom ini ada 22 pasang ya. Jadi ini ada bagian kiri dan bagian kanan. Nah, ada 22 autosom dalam bentuk pasang ya. Nah, selanjutnya pada bagian ke-23 ini kromosom yang menentukan jenis kelamin. Jika XY jantan, XX betina. Ya, jadi seperti itu. Nah, seperti ini contoh dari jumlah kromosom di dalam individu ya. Jadi ada manusia itu memiliki total kromosom 46, lalu ada simpanse 48, kera 48, lalu ada Drosophila melanogaster 8, lalu ada Hydra 32, ya, dan seterusnya. Hingga ke jamur ada 4 dan jamur atau kapang Penicillium ya 2. Jadi ini adalah contoh-contoh dari jumlah kromosom di dalam suatu individu. Pada manusia untuk penulisannya seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari nih bagian-bagian dari kromosom. Nah, kromosom itu memiliki bentuk seperti ini ya. Jadi ketika akan melalui pembelahan, ya, nah itu biasanya kromosom akan lebih mudah terlihat. Namun ketika sebelum mengalami pembelahan, kromosom ini masih berbentuk benang-benang atau yang disebut sebagai benang kromatin. Nah, saat akan mengalami pembelahan, benang-benang kromatin tersebut itu akan memadat membentuk struktur yang disebut kromosom ini. Ya, jadi bagian-bagiannya itu ada kromatid. Nah, kromatid itu adalah salah satu dari dua lengan hasil replikasi kromosom. Jadi replikasi itu penggandaan, ya. Nah, hasil replikasi atau hasil dari penggandaan kromosom. Jadi lengan ya di bagian tengah ini ada yang disebut sebagai sentromer, sentral atau pusat ya. Jadi di bagian tengah ini namanya sentromer. Nah, ini sentromer itu bagian yang menyempit atau daerah perlekukan pada kromosom atau bagian yang tengah ya, sentromer ini. Nah, selain sentromer ini ada bagian yang ini ya. Ini namanya adalah lengan, lengan kromosom ya. Nah, ini ada lengan juga ya. Nah, lalu itu ada bagian kromonema. Nah, kromonema itu benang spiral kromatid yang terlihat pada profase ataupun metafase. Jadi ini kromonema ini ada di bagian dalamnya ya, di bagian dalam nih yang lengan. Lalu ada juga kinetokor. Nah, kinetokor itu adalah struktur yang ada di bagian sentromer ya. Jadi nanti struktur dari kinetokor ini fungsinya adalah sebagai tempat melekatnya benang-benang spindle. Jadi benang spindle ini ketika pembelahan itu fungsinya akan menarik bagian-bagian dari kromatid ke kutub-kutub yang berlawanan ya. Jadi nanti kromatidnya ditarik terlebih dahulu baru akan terjadi pembelahan ya. Lalu ada yang disebut telomer. Telomer ini bagian ujungnya ya. Nah, jadi telomer ini menjaga agar eh, DNA di daerah tersebut itu tidak terurai ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, berikut ini ya, ini kan satu kromosom nih. Sorry. Ini kan satu kromosom. Nah, yang disebut sebagai kromatid adalah setengah dari ini ya. Nah, jadi ini yang disebut kromatid ya. Nah, yang disebut kromatid adalah salah satu dari bagian tersebut. Nah, untuk sister kromatid ini adalah bagian ini ya. Jadi bagian ini disebut sister kromatid yang dihubungkan oleh sentromer ya. Nah, itu. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini ya. Jadi kromosom itu kan seperti ini ya. Nah, di tengah-tengah ini itu ada sentromer. Lalu eh, pada daerah ini ketika akan sel mengalami pembelahan itu akan ditarik oleh struktur yang disebut benang spindle ya. Jadi benang spindle ini di dalam sel itu tersebar ya yang tersusun oleh protein tubulin ya.
Nah, jadi ketika akan ditarik, bagian dari kromosom ini akan seperti ini, ya. Nah, ini akan terbagi menjadi seperti ini ya, kurang lebih. Nah, jadi ada bagian yang akan tertarik ke bagian kiri dan akan tertarik ke bagian kanan. Jadi seperti itu, ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan macam-macam kromosom. Jadi ada 4 macam kromosom yang dibedakan berdasarkan letak dari sentromernya. Sebagaimana kita tahu bahwa sentromer ini merupakan struktur yang berada di tengah ya tadi. Nah ini pada bagian yang berwarna hijau ini ya. Nah lalu yang pertama ini bentuknya adalah telosentrik ya. Jadi telosentrik atau telosentris itu sentromer terletak di ujung kromosom. Nih ada di ujung. Ya. Lalu yang kedua itu ada akrosentrik atau akrosentris, yang mana sentromer terletak di bagian yang agak ke ujung atau subterminal. Jadi ujung itu juga istilahnya adalah terminal ya. Nah ini agak ke ujung berarti akrosentrik ya. Nah untuk submetasentrik itu sentromer terletak di bagian agak ke tengah. Jadi misal ini bagian tengah, nah dia ini agak ke tengah. Ini namanya submetasentrik ya. Bagian yang agak ke tengah ini disebut submedian. Ya. Lalu ada metasentrik atau metasentris, yang mana sentromer itu terletak di bagian tengah ya. Jadi memisahkan lengan ini eh, sama ya ukurannya. Ya, jadi di tengah-tengah. Nah, itu Nah, ini adalah metasentrik ya. Nah, selanjutnya terkait dengan alel. Jadi kromosom itu kan terdiri dari substansi genetik yang menentukan sifat individu ya. Nah, substansi genetik ini nanti akan terdiri dari DNA dan juga RNA. Jadi yang disebut sebagai substansi genetik itu ada dua ya, ada RNA, ada DNA. Nah, segmen-segmen di dalam DNA itu nanti disebut sebagai gen ya. Dan DNA ini kan tadi terdapat di dalam kromosom ya, seperti bagian yang sebelumnya. Nah, gen ini itu akan mengatur metabolisme serta menyampaikan informasi dari induk ke keturunannya, ya. Yang mana gen ini akan tersusun dari basa-basa nitrogen atau kode-kode genetik yang akan mewarisi sifat dari induk ke anaknya. Nah, untuk alel, jadi alel itu merupakan gen-gen yang terletak pada lokus. Jadi, tempat dari gen itu disebut sebagai lokus ya, tempatnya. Nah, yang jika alelnya itu gen-gennya yang terletak di lokus itu bersesuaian pada kromosom homolog ya. Jadi nanti alel ini akan berbentuk pasangan ya. Nah, gen itu terdiri dari sepasang ya, alel yang sejenis atau berlainan. Nah, gen akan mengendalikan sifat yang diberi dengan simbol huruf ya. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Nah, gen itu akan terletak pada daerah yang disebut lokus ya. Misalkan ini daerah ini nih, yang B. Nah, ini adalah gen B. Ketika gen B ini bertemu dengan B kecil, nah inilah yang disebut sebagai alel ya, pasangan dari gen-gen tersebut ya. Nah, pasangannya itu nanti ada bentuknya yang homozigot ya. Homozigot artinya sama. Nah, di sini ada homozigot dominan nih, B besar B besar ya. Nah, ini juga homozigot juga, namun ini B kecil yang disebut dengan sifat resesif ya. Jika hurufnya besar itu dominan ya, homozigot dominan. Jika hurufnya kecil itu homozigot resesif. Nah, apa yang terjadi jika hurufnya berbeda, ada yang besar, ada yang kecil, nah itu disebut sebagai heterozigot ya. Nah, untuk lebih memperjelasnya, jadi misalkan seperti ini. Jika ada kromatid ya, seperti ini, lalu ada yang berwarna biru ya. Nah, ini ada yang berwarna biru. Nah, ketika mengalami replikasi, bagian ini kan akan mengganda ya. Jadi ini akan membentuk daerah ini ya. Jadi ada dua pasang kromosom yang homolog ya. Nah, yang disebut sebagai sister kromatin ya, sister kromatid itu adalah bagian ini ya. Nah, ini juga disebut sister kromatid. Nah, jika bagian yang merah itu ya,
ini, bagian yang merah ini, dengan bagian yang biru disebut apa? Nah, itu non-sister chromatid ya disebutnya. Jadi jika masih dihubungkan di dalam satu sentromer, itu namanya sister chromatid. Ya. Jika berbeda nih, seperti bagian yang merah ini, ya, bagian yang ini dengan bagian yang ini, itu namanya adalah non-sister chromatid. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang disebut alel adalah bagian yang berpasangan. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan substansi genetik. Jadi, sebagaimana kita tahu bahwa kromosom itu kan terdiri dari protein dan asam nukleat. Ya, jadi asam nukleat ini nanti terdiri dari substansi genetik, yang mana substansi genetik itu terbagi menjadi DNA dan juga RNA. DNA itu disebut juga deoksiribonukleik asid, sedangkan RNA disebut ribonukleik asid ya atau asam ribonukleat. Yang ini asam deoksiribonukleat ya. Nah, ketika mempelajari substansi genetik, eh, kita akan mengetahui perbedaan-perbedaan di antara keduanya, ya. Nah, yang pertama adalah bentuk dan juga strukturnya. Nah, ini struktur dari DNA itu ada dua bagian ini ya. Jadi ini yang disebut sebagai double helix atau untai ganda. Dan umumnya itu lebih panjang dibandingkan RNA, ya. Selanjutnya untuk RNA ini hanya rantai tunggal atau single strand seperti ini, ya. Nah, perbedaan yang kedua adalah terkait dengan komponennya. Jadi jika DNA itu tersusun dari banyak nukleotida atau disebut polinukleotida ya. Jadi DNA atau RNA ini disebut juga polinukleotida ya. Nah, komponen dari nukleotida itu terdiri dari fosfat yang pertama, lalu yang kedua adalah gugus gula, yaitu gula pentosa ya. Nah, untuk gula pentosa dari DNA itu disebut deoksiribosa ya. Selanjutnya yang ketiga ada basa nitrogen. Jadi tiga komponen inilah yang menyusun nukleotida. Nah, bagaimana dengan RNA? Jadi RNA juga tersusun dari banyak nukleotida ya. Yang pertama itu gugus fosfat, yang kedua itu gugus gula. Nah, di sini adalah gugus gula yang di RNA ribosa. Berbeda dengan DNA yaitu deoksiribosa ya. Jadi perbedaannya komponennya salah satunya yaitu gula pentosanya ya. Lalu ada basa nitrogen. Nah, berikutnya, terkait dengan basa nitrogen ini, di DNA itu basa nitrogennya terdiri dari kelompok purin dan pirimidin. Ya, jadi yang mana purin itu nanti terbagi menjadi adenin dan juga guanin. Lalu pirimidin itu terdiri dari sitosin yang disimbolkan dengan huruf C dan juga ada timin. Ya, nah jadi cara menghafalnya mudahnya purin, ya adenin guanin ini puga ya. Jadi puga purin, guanin, adenin ya. Lalu sisanya adalah pirimidin itu kelompoknya terdiri dari sitosin dan timin ya. Nah, bagaimana dengan RNA? Jadi basa nitrogen dari RNA itu terdiri juga dari purin dan pirimidin ya. Jadi ini kelompoknya. Jadi ada basa nitrogen purin dan basa nitrogen pirimidin. Yang mana purin juga terdiri dari adenin dan guanin ya, disimbolkan dengan huruf A dan G. Lalu pirimidinnya itu ada sitosin dan nah ini urasil. Nah, jadi yang membedakan basa nitrogen antara DNA dan RNA itu adalah jika DNA itu basa nitrogen pirimidinnya itu adalah timin, namun jika RNA basa nitrogen pirimidinnya adalah urasil ya. Jadi DNA timin, RNA urasil. Ya. Nah, selanjutnya lokasi ditemukannya. Jadi kalau di DNA ini terdapat di nukleus. Lalu ada organel-organel yang berperan dalam metabolisme sel seperti mitokondria dan juga kloroplas ya. Mitokondria itu tempat untuk respirasi sel, kloroplas itu tempat untuk terjadinya fotosintesis ya. Nah, jika RNA itu terdapat di nukleus, sitoplasma atau cairan sel dan juga ada di ribosom. Nah, ribosom inilah tempat sebagaimana kita pelajari di organel sel, ribosom itu sebagai tempat terjadinya sintesis protein atau pembentukan protein. Ya, jadi persamaannya sama-sama ada di dalam nukleus, namun perbedaannya yaitu jika DNA itu ada juga di mitokondria kloroplas, namun jika RNA itu sitoplasma dan ribosom. Nah, selanjutnya untuk fungsinya, ya, fungsi dari DNA tadi kan terdapat gen-gen yang mana bisa mewarisi sifat dari induk ke anaknya ya. Jadi fungsinya juga pembawa informasi genetik ya. Dan juga DNA ini berperan dalam sintesis protein ya.
Nah, untuk RNA itu hanya sintesis protein ya. Jadi baik DNA maupun RNA ini terlibat dalam proses pembentukan atau sintesis protein. Nah, jadi di dalam substansi genetik ini kita mengenal istilah nukleotida, yang mana tadi telah disebutkan nukleotida terdiri dari fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Sedangkan ada istilah lain yaitu nukleosida, ya, menggunakan huruf S. Nah, itu terdiri dari gula pentosa dan basa nitrogen, ya. Jadi, yang membedakan nukleotida dengan nukleosida itu adalah gugus fosfatnya. Kalau nukleosida itu tidak menggunakan atau tidak terdapat fosfat, ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan DNA, ya. DNA ini memiliki model rantai ganda atau double helix, yang mana model ini dikemukakan oleh James Watson and Francis Crick, ya. Nah, jadi seperti yang gambar sebelumnya ya. Nah, lalu di dalam DNA itu juga terdapat ikatan hidrogen. Nah, tadi bahasa nitrogen itu kan salah satu komponen dari nukleotida. Nah, nukleotida ini bahasa nitrogennya itu akan saling terhubung ya. Jadi, adenin dengan timin, guanin dengan sitosin. Nah, bagaimana menghubungkannya itu dengan adanya suatu ikatan hidrogen ya. Jadi di ikatan hidrogen ini adalah ikatan yang terjadi antara atom hidrogen dengan atom lain seperti fluor, oksigen maupun nitrogen ya. Jadi cara menghafalnya adalah handphone ya. H bertemu dengan F, O atau N ya. Nah, itu. Untuk A dengan T itu berikatan dengan dua ikatan hidrogen. Sedangkan G dan C itu berikatan dengan tiga ikatan hidrogen ya, sebagaimana gambar di samping ini. Jadi basa nitrogen guanin dengan basa nitrogen sitosin itu akan berikatan dengan tiga ikatan hidrogen nih, ya. Nah, sedangkan jika adenin dengan timin itu hanya dua, ya. Jadi guanin dengan sitosin itu memiliki lebih banyak ikatan hidrogen, yang mana ketika semakin tinggi ikatan hidrogen, ini membutuhkan energi yang besar ketika untuk memutus rantai tersebut. Ya, jadi guanin dan sitosin ini lebih stabil ketimbang adenin dan timin. Ya, nah apabila terjadi misalkan diberi perlakuan pada suhu tinggi misalkan, nah itu juga bisa menyebabkan rantai dari basa nitrogen ini kan terputus. Ya, nah yang lebih mudah mengalami pemutusan tersebut yaitu adenin dan timin karena hanya dua ikatan hidrogen ya, seperti itu. Selanjutnya di dalam DNA itu ada istilah aturan Chargaff ya. Jadi aturan Chargaff itu dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Erwin Chargaff yang menyatakan bahwa rasio stoikiometri basa pirin ya dan basa pirimidin sesuai dengan kelompoknya di mana sorry, ini adalah bahasa Purin ya, bukan Pirin, tapi Purin ya. Jadi bahasa Purin yang mana terdiri dari puga kan, Purin itu adalah guanin adenin, sedangkan pirimidin sitosin dan timin ya. Nah itu memiliki komposisi yaitu 1:1 ya, atau 50% banding 50% ya. Nah, selain itu, aturan Chargaff juga mengemukakan bahwa persentase adenin itu sama dengan persentase timin. Guanin sama dengan sitosin. Ya, jadi ini seperti ikatan hidrogennya ya. Jadi A itu kan berikatan dengan T. Nah, jadi komposisi atau persentase dari A itu sama dengan T. Sebagaimana dengan G dan C ya. Tadi kan ikatan hidrogennya ada tiga. Jadi komposisi dari G dengan C itu sama. Nah, itu adalah aturan Chargaff ya. Jadi seperti ini. Komposisi dari purin itu sama dengan pirimidin ya. Nah, purin itu kan tadi terdiri dari G dan A ya, puga, guanin dan adenin. Sedangkan pirimidin yaitu C dan T, sitosin atau timin ya. Nah, jadi ketika ini kondisinya akan sama nih. Jadi purin itu akan sama dengan pirimidin ya. Nah, selanjutnya yang kedua, adenin ini persentasenya sama dengan timin ya, dan juga sitosin sama dengan guanin. Ya. Nah, jadi rumusnya guanin ditambah adenin itu sama dengan sitosin ditambah timin, di mana adenin itu komposisinya akan sama dengan timin dan sitosin sama dengan guanin. Ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Misalkan
adenin ya di sini. Nah, adenin diberitahu 20%. Nih, sedangkan yang lain belum diberitahu misalkan. Nah, ketika adenin ini 20%, kan adenin ini sama dengan timin. Seperti ini ya. Adenin kan sama dengan timin. Jadi 20% ini akan sama dengan timin, 20%. Nah, total dari persentase kan adalah 100 ya. Jadi 100 dikurangi sudah terpakai adenin dengan timin ya. Jadi 100 dikurang 40 itu kan 60. Nah, 60 akan dibagi 2 ya. Jadi akan menjadi porsi dari guanin dan juga sitosin masing-masing adalah 30-30 ya. Karena 100 dikurang 40 adalah 60. Jadi cara menghitungnya kurang lebih seperti itu, di mana proporsi dari purin yang terdiri dari guanin dan adenin itu adalah 50% dan sitosin dan timin itu juga 50% atau 1:1. Nah, jadi aturan Chargaff seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita membahas terkait dengan RNA. Nah, jadi seperti ini ya, RNA itu terdiri dari gugus fosfat nih. Yang ini adalah gugus fosfat. Lalu di sini adalah gula pentosa. Dalam hal ini RNA gula ribosa ya. Nah, selanjutnya di sini ada basa nitrogen nih. Yang mana basa nitrogen ini adalah basa nitrogen dari guanin nih kalau untuk di gambar ini. Nanti guanin akan berikatan dengan sitosin kan dengan 3 ikatan hidrogen ya. Namun ini karena dia RNA ini hanya seperti ini ya. Jika dalam DNA baru nanti akan berikatan dengan sitosin ya. Nah, untuk RNA cukup rantai tunggal seperti ini ya. Nah, selanjutnya RNA itu ada beberapa tipe ya. Jadi yang pertama adalah RNA atau ribosomal RNA ya atau disebut juga RNA ribosom. Jadi RNA ribosom itu adalah RNA ya yang terdapat di dalam sitoplasma dan berfungsi untuk mempermudah perlekatan antara antikodon dengan kodon. Jadi nanti istilah-istilah ini akan kita pelajari lebih lanjut ya. Jadi intinya antikodon dan kodon itu adalah bagian dari RNA ya. Nah, fungsi dari RNA ini untuk mempermudah pelekatan di antara kedua bagian tersebut. Nah, selanjutnya yang terpenting juga ada mRNA atau messenger RNA atau disebut juga RNA duta. Jadi dua istilah ini sama ya. mRNA dan dRNA itu sama. Ya, messenger dan duta itu sama. Nah, rantai tunggal yang terbentuk dari dalam nukleus nih. Jadi asal mula dari mRNA itu ada di dalam nukleus ya, yang berfungsi membawa kode genetik dari DNA ke ribosom. Jadi ketika kita mempelajari sintesis protein nanti, mRNA ini ya akan dibentuk di dalam nukleus. Lalu akan keluar dari nukleus melewati pori-pori nukleus, dibawa ke sitoplasma atau cairan sel, lalu akan diangkut ke eh, ribosom ya sebagai tempat atau pabrik dari pembentukan protein. Lalu yang ketiga itu ada tRNA atau transfer RNA ya. Jadi tRNA ini juga terdapat di dalam sitoplasma yang berfungsi menerjemahkan kodon dari mRNA menjadi asam amino. Ya, fungsinya itu untuk membantu menerjemahkan kodon dari mRNA ya menjadi asam amino. Nah, itu RNA. Selanjutnya, kita akan mempelajari terkait dengan kode genetik dan asam amino. Ya, jadi kode genetik itu merupakan pengkodean atau pengurutan nukleotida pada DNA dan RNA untuk menentukan asam amino dalam proses sintesis protein. Ya, jadi sintesis protein atau pembentukan protein itu dimulai dari ini ya struktur asam amino, yang mana nanti eh, prosesnya itu akan kita pelajari di bagian berikutnya terkait dengan sintesis protein ya. Nah, kode genetik itu akan terdiri dari komponen mRNA yang tersusun dari basa-basa nitrogen. Karena dia RNA berarti tidak ada timin. Yang ada adalah urasil ya. Di kelompok dari pirimidinnya yaitu urasil. Jadi ada G, ada A, ada U, ada S. Nah, itu adalah kode-kode dari asam amino yang mana merupakan komponen dari mRNA ya. Nah, asam amino itu ditentukan oleh kombinasi 3 susunan basa nitrogen ya, atau disebut juga sebagai triplet. Jadi triplet ini nanti ada 3 huruf ya. Misalkan saja A atau AUG ya. Jadi ada 3 huruf dari kombinasi 4 basa nitrogen ini ya. Nah, itu disebut sebagai triplet.
dari kombinasi G, A, U, atau S ya. Nah, dari 4 basa nitrogen itu dapat terbentuk 64 ya. Jadi kan basa nitrogen ada 4 ya. Ada karena triplet ini bisa diisi oleh 4 basa nitrogen, ini bisa diisi oleh 4 basa nitrogen, ini bisa diisi oleh 4 basa nitrogen. Jadi totalnya itu ada 64 ya, 64 kombinasi basa nitrogen ya. Nah, ini kombinasi basa nitrogen ya, bukan asam amino ya, kombinasi basa nitrogen. Nah, asam amino itu merupakan molekul penyusun protein asam amino. Jadi protein atau polipeptida itu tersusun dari asam amino ya. Jadi struktur sederhananya itu asam amino, struktur kompleks atau polimernya itu adalah protein atau polipeptida. Nah, dari 64 triplet itu bisa terbentuk 20 macam asam amino. Ya, jadi ada 20 nama asam amino dari 64 triplet. Ya, jadi dari 64 kombinasi huruf-huruf ini itu akan terbentuk 20 nama atau 20 macam asam amino. Nah, jadi asam amino ini juga bisa nih dikelompokkan berdasarkan kemampuan produksinya ya. Jadi asam amino itu ada dua nanti. Jadi ada asam amino esensial dan non esensial. Nah, arti dari esensial adalah asam amino ini nggak bisa nih diproduksi di dalam tubuh. Ya, jadi kan artinya esensial kan penting. Jadi ini penting nih kita dapatkan dari luar tubuh. Maksudnya seperti itu ya. Jadi asam amino tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan diperoleh dari makanan ya. Jadi dari luar tubuh. Nah, contoh dari asam amino esensial itu contohnya adalah histidin, isoleusin, lisin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, dan juga metionin. Lalu sedangkan untuk non esensial itu ada alanin ya, arginin, ini arginin, asparagin, asam aspartat, sistein, glutamat, glutamin, prolin, serin, dan tirosin. Ya, jadi perbedaannya adalah jika esensial itu didapatkan dari luar tubuh dalam bentuk makanan, kalau non esensial itu bisa diproduksi di dalam tubuh. Nah, seperti ini ada kombinasi dari basa nitrogen tersebut ya. Jadi, basa nitrogen itu kan ada urasil, ada sitosin, ada adenin, dan ada guanin. Ya, karena RNA jadi menggunakan urasil ya. Nah, jadi terdiri dari tiga huruf, kombinasi huruf ya. Nah, ini tiga kombinasi huruf. Nah, dari 64 itu ada 20 macam asam amino. Jadi di dalam tabel ini ada 20 macam asam amino. Namun, ada tiga basa nitrogen yang tidak diterjemahkan menjadi asam amino, yang mana disebut sebagai codon stop nih ya. Jadi yang menjadi asam amino itu ada 61 ya, dikurangi tiga ini. Nah, ini codon stop apa sih? Nah, codon stop itu nanti adalah codon untuk sebagai pertanda ya. Jadi untuk memberhentikan proses dari penerjemahan itu adalah codon stop. Sedangkan untuk memulai ini disebut sebagai codon start ya. Nah, ini. Tapi ini namanya adalah metionin, sedangkan ini tidak diberi nama ya. Jadi ada 61 basa nitrogen yang akan diterjemahkan menjadi bentuk 20 macam asam amino ya. Nah, selanjutnya dari ke-20 asam amino ini metionin dan triptofan ya itu hanya memiliki satu kombinasi basa nitrogen nih ya. Jadi AUG itu adalah metionin, lalu di bawahnya stop ini kan ada UGG nih. Ya, ini adalah triptofan. Sorry, ini tertutup. Ya, jadi nah ini ya triptofan. Jadi triptofan ini terdiri nah ini triptofan ya. Jadi seperti itu kodenya ya. Nah, ini di bagian yang orange ini adalah stop, lalu di bagian yang hijau ini adalah codon start ya. Codon start artinya adalah codon yang digunakan untuk memulai proses translasi ya nanti pada saat sintesis protein, sedangkan perlu diingat bahwa stop ya, tiga codon ini itu akan memberhentikan atau memberikan sinyal bahwa proses translasi itu telah selesai ya. Nah, ini codon stop. Nah, selain itu adalah 20 macam asam amino yang diketahui ya.
Selanjutnya, kita akan mempelajari terkait dengan replikasi DNA atau penggandaan DNA. Nah, replikasi atau penggandaan DNA itu akan terjadi sebelum pembelahan sel. Yang mana kita tahu bahwa DNA itu kan mengandung gen yang mewarisi sifat dari induk ke anak atau keturunannya. Nah, sebelum mengalami pembelahan, DNA itu akan terlebih dahulu mengalami replikasi. Apa yang terjadi jika DNA itu tidak mengalami replikasi? Hal itu bisa menyebabkan keturunan atau anak itu tidak mendapatkan kombinasi sifat dari induknya. Ya. Jadi sebelum mengalami pembelahan, DNA itu akan mengalami replikasi, ya, sehingga nanti keturunan atau anaknya itu akan mendapatkan kombinasi dari sifat induknya. Misalkan anak akan mendapatkan kombinasi sifat dari ayah maupun ibunya. Ya. Nah, selanjutnya terkait dengan replikasi DNA, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang replikasi ini. Jadi yang pertama adalah teori konservatif. Ya, di teori konservatif, double helix DNA atau DNA yang beruntai ganda itu akan secara langsung menghasilkan double helix yang baru. Ya. Yang kedua, semi konservatif. Jadi untuk semi konservatif, di mana DNA yang bersifat double strand atau double helix atau untai ganda itu akan terlebih dahulu mengalami pemisahan. Yang mana dari hasil pemisahan tersebut itu masing-masing akan membentuk cetakan atau pita pasangan yang baru. Selanjutnya yang ketiga itu ada teori dispersif. Jadi DNA double helix itu akan terputus-putus yang kemudian membentuk segmen. Yang mana dari segmen tersebut itu akan membentuk segmen baru dan bergabung membentuk DNA yang baru. Nah, berikut ini adalah ilustrasi dari ketiga teori tersebut. Jadi ada semi konservatif ya, yang mana double strand atau double helix dari DNA itu akan terlebih dahulu memisah. Jadi ada di bagian kiri dan juga ada di bagian kanan. Nah, dari masing-masing bagian tersebut itu akan membentuk cetakan yang baru, ya, dan seterusnya. Ketika terjadi replication yang kedua. Nah, selanjutnya untuk teori konservatif, double strand atau double helix dari DNA induk itu akan secara langsung membentuk cetakannya. Ya, jadi tidak mengalami pemisahan. Nah, untuk yang ketiga, teori dispersif atau model dispersif, DNA induk itu akan membentuk segmen-segmen atau terputus-putus, ya, yang mana dari segmen yang terputus tersebut itu akan mengalami cetakan dan membentuk DNA yang baru, ya. Jadi terputus-putus kalau untuk yang dispersif. Nah, di antara ketiga teori ini, ya, teori yang paling banyak digunakan adalah teori semi konservatif. Jadi DNA itu akan mengalami pemisahan terlebih dahulu baru uh, membentuk cetakannya, ya. Lalu bagaimana tahap dari replikasi DNA? Nah, seperti ini bentuk DNA, ya. Jadi untai ganda ada dua untai yang mana nanti ketika terjadi replikasi itu akan memisah terlebih dahulu nih. Lalu dari masing-masing pemisahan tersebut itu akan membentuk cetakan yang baru, ya. Nah, DNA itu kan double strand, ya, atau double helix, untai ganda. Nah, jika diluruskan itu bentuknya akan seperti ini, ya. Nah, jika akan dimulai proses replikasi, misalkan di bagian sini, atau disebut juga origin of replication, ya, asal dari replikasi, itu akan terbentuk gelembung replikasi, ya, akan menggelembung terlebih dahulu. Nah, ini akan menggelembung, ya. Lalu, jika bagian yang sebelah sini kita perhatikan, maka akan terbentuk bagian seperti ini. Ya, jadi ada bagian yang disebut replication fork atau garpu replikasi, ya. Lalu ada dua bagian single strand dari DNA. Nah, ini ada beberapa enzim, yang mana enzim itu kita tahu ya, merupakan protein yang berfungsi untuk membantu reaksi kimia, ya. Nah, enzim-enzim yang terkait dengan replikasi DNA itu ada beberapa ya. Nah, ini ada helikase, yaitu enzim yang fungsinya itu untuk membuka jalan atau membuka dari rantai 2 DNA itu akan membentuk single strand nih, akan membentuk rantai tunggal ya, single helix. Nah, selanjutnya itu ada primase. Nah, ini merupakan bagian yang penting karena
pada bagian primase ini, enzim ini akan mensintesis RNA primer, yang mana RNA primer ini adalah RNA yang memulai, ya. Jadi RNA primer ini memulai replikasi DNA. Nah, selanjutnya ada single strand binding protein. Jadi protein yang fungsinya itu untuk mempertahankan eh, posisi dari celah yang terbuka ini, ya. Jadi ketika sudah dibuka, nah agar tidak kembali ke bergabung lagi, nah itu perlu dipertahankan, ya. Jadi daerah sini nih memiliki ketegangan yang lebih tinggi, ya. Jadi akan terbuka, tidak kembali. Nah, lalu ada topoisomerase. Nah, topoisomerase ini untuk mengurangi ketegangan, ya, sehingga bagian sini akan menyatu, ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih proses dari replikasi DNA ini, ya? Nah, jadi berikut ini adalah tahap replikasi DNA. Jadi yang pertama itu helikase, sorry. Jadi helikase, ya, itu akan membuka terlebih dahulu rantai ganda, ya, atau untai ganda dari induk, ya. Nah, helikase, ya, enzim yang berfungsi untuk membuka rantai ganda tersebut itu akan membuka. Lalu yang kedua itu protein, ya, akan menstabilkan DNA induk yang terbuka. Tadi, ya, ada single strand binding protein, ya. Nah, ini yang bagian berwarna abu-abu ini akan menstabilkan posisinya sehingga tetap terbuka. Selanjutnya, yang ketiga, ya, itu rantai utama atau leading strand. Nah, jadi di dalam replikasi DNA itu ada dua kondisi nih. Jadi ada yang leading strand dan juga ada yang lagging strand atau untai lamban, ya. Nah, untuk leading strand itu dimulai sama, ya, dari 5 ke 3, ya. Nah, ini juga bagian lain itu sehingga disebut anti paralel, ya. Jadi bagian yang ini akan bergerak ke sebelah sini, bagian yang di bawah akan bergerak ke sebelah ini, ya. Jadi anti paralel. Namun tetap dari arah 5 ke 3, ya. Nah, yang ketiga ini leading strand disintesis secara terus-menerus pada arah 5 ke 3 oleh DNA polimerase. Nah, jadi ada DNA pol nih yang ketiga, ya. Di bagian sini nih, itu ada enzim yang disebut DNA pol 3 atau DNA polimerase, yang mana fungsinya itu untuk melakukan pembentukan dan pemanjangan nih. Jadi, nanti akan terbentuk nih RNA cetakannya, ya. Itu akan terbentuk melalui enzim yang disebut DNA polimerase 3, ya. Nah, selanjutnya untuk leading strand itu pembentukan atau pemanjangan itu akan terjadi secara langsung atau continue, ya. Jadi seperti ini. Nah, ini akan secara langsung seperti ini, ya. Nah, lalu untuk yang lagging strand, ya, atau untai lamban, bagian dari bagian yang berlawanan, ya, dari leading strand. Nah, untuk di bagian sini ini agak berbeda, ya, tidak continue namun akan terputus-putus, gitu, ya. Jadi seperti ini. Jadi ada primer, ya, yang di bagian sini ini kan yang warna merah atau pink ini itu kan primer, ya, yang memulai dari terjadinya replikasi. Nah, pada bagian lagging strand, primer-primer ini itu tidak secara langsung membentuk rantai atau cetakan RNA, ya. Nah, jadi akan bergerak secara seperti ini, ya. Jadi akan lamban dan terputus-putus. Nah, enzim primase, ya, itu akan mensintesis primer RNA pendek yang kemudian diperpanjang oleh DNA polimerase, ya. Jadi diperpanjang atau disintesis, ya, atau dibentuk. Nah, itu akan menyebabkan adanya celah nih karena pergerakannya itu secara terputus-putus akan menimbulkan celah yang disebut fragmen Okazaki, ya. Nah, dari fragmen Okazaki ini primer itu kan nanti akan dihilangkan, ya. Untuk di lagging strand primer akan dihilangkan. Jadi akan ada bagian celah yang mana celahnya ini akan diisi kembali oleh DNA
yang dibantu oleh DNA polimerase 1 atau DNA pol 1 ya. DNA pol 1 ini berfungsi untuk membentuk atau mengganti dari celah tersebut dengan DNA yang baru. Nah, setelah celah-celah tersebut terbentuk, maka untuk menyambungkannya itu dibantu oleh enzim ligase ya, sehingga terbentuk DNA yang baru. Nah, pada bagian ini itu akan terbentuk cetakan DNA yang baru. Dari masing-masing induk DNA itu akan terbentuk dua DNA yang baru. Berikutnya, kita akan membahas terkait dengan sintesis protein. Nah, sintesis protein itu merupakan proses pembentukan dan penerjemahan gen menjadi urutan asam amino yang akan disusun menjadi protein atau polipeptida. Jadi nama lain dari protein adalah polipeptida ya. Nah, dalam sintesis protein itu nanti terdapat dua tahapan, yaitu yang pertama transkripsi dan yang kedua itu ada translasi. Nah, untuk transkripsi itu merupakan proses pembentukan RNA ya dari salah satu rantai DNA ya atau DNA sense. Nah, DNA yang ditranskripsi itu menjadi unit RNA yang disebut unit transkripsi. Jadi untuk transkripsi ini proses yaitu dari DNA menjadi RNA. Dalam hal ini yaitu mRNA ya. Nah, tahap transkripsi itu terdiri dari seperti ini ya. Yang pertama adalah inisiasi atau permulaan. Nah, pada tahap inisiasi atau yang pertama ini tahap di mana dimulainya promoter yang merupakan daerah tempat melekatnya RNA polimerase. Jadi titik pertama atau titik awal dimulainya proses inisiasi disebut sebagai promoter, ya. Titik awal, sedangkan titik akhirnya nanti disebut sebagai terminator, ya. Nah, pada titik awal akan ada enzim yang disebut RNA polimerase. Nah, enzim ini berbeda dengan DNA polimerase karena DNA polimerase itu kan membutuhkan primer ya. Sedangkan RNA polimerase ini tidak. Nah, RNA polimerase juga berfungsi untuk membuka rantai DNA itu ya. Nah, ini rantai DNA atau yang disebut juga sebagai sense ya. Nah, setelah itu promoter itu merupakan titik awal yang disebut juga start point ya, yang dimulai sintesis protein yang disebut codon start ya. Jadi itu merupakan tempat dimulainya sintesis protein yang mana di situ terdapat codon start ya. Jadi codon start itu nanti merupakan bagian awal ya dari sintesis protein untuk memulai dari sintesis protein tersebut ya. Nah, selanjutnya fungsi promoter itu untuk menentukan tempat transkripsi dari rantai DNA ya. Jadi untuk memulai itu adalah tugas dari promoter ya. Nah, selanjutnya itu ada tahap elongasi di mana tadi RNA polimerase ya yang digambarkan oleh bentuk seperti telur ini ya, dianalogikan seperti bulat ini. Nah, itu merupakan tahap inisiasi ketika menempel pada DNA. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada pemanjangan ya. Ketika RNA polimerase itu menempel pada DNA, bagian DNA akan menggelembung atau terbuka. Nah, pada bagian itu mulai ada proses elongasi ya. Nah, elongasi atau pemanjangan itu merupakan pergerakan RNA di sepanjang pilihan ganda DNA yang sudah terbuka secara berurutan. Jadi fungsi dari RNA polimerase ini juga untuk membuka dari rantai DNA tersebut. Nah, RNA polimerase itu akan menambahkan nukleotida dari rantai RNA yang sedang tumbuh di sepanjang rantai RNA. Ya, jadi ketika dimulainya proses elongasi, ini akan tumbuh rantai RNA. Ya, dimulai dari titik 5 aksen ke 3 aksen ya. Nah, selanjutnya itu ada tahap terminasi atau penghentian. Jadi, pada titik yang disebut dengan titik terminal atau titik terminasi, proses transkripsi sudah selesai. Ya. Nah, jadi pada titik terminasi atau penghentian ditandai dengan setelah sampainya RNA ya pada bagian terminator atau DNA yang berfungsi untuk menghentikan transkripsi ya. Itu disebut codon stop ya.
Jadi yang berfungsi untuk menghentikan transkripsi itu disebut sebagai codon stop ya. Sedangkan titik penghentian pada DNA itu dikenal sebagai titik terminal atau terminasi. Nah, berikut ini adalah gambarnya ya. Jadi ada RNA polimerase yang bagian biru muda ini, lalu di bagian DNA atau sense itu ketika terbentuk gabungan dengan RNA polimerase akan terbuka rantainya. Nah, pada saat terbuka itu terjadi salinan dalam bentuk kodon ya, yang mana kodon itu terdiri dari nukleotida mRNA. Setelah itu akan terbentuk mRNA ya, melalui proses elongasi hingga sampai ke titik terminasi. Dan pada saat sampai titik terminasi ini, RNA polimerase itu akan terlepas. Setelah terlepas, maka rantai DNA akan kembali menyatu. Ya, nah itu merupakan proses transkripsi. Lalu tahap kedua adalah translasi. Nah, translasi itu merupakan proses penerjemahan triplet atau kodon mRNA menjadi asam amino yang akan membentuk protein atau polipeptida. Ya, jadi translasi berupa penerjemahan triplet. Nah, berikut ini adalah gambar dari proses translasi ya. Jadi sama seperti transkripsi, yang pertama dimulai dengan tahap inisiasi. Ya. Nah, ribosom itu akan mengikat diri pada mRNA dan tRNA. Jadi mRNA atau messenger RNA atau RNA duta yang telah dibentuk melalui tahap transkripsi itu akan mengikat diri dengan tRNA. Ya. Nah, pada pendekatan tersebut terdapat codon start atau yang disebut sebagai dengan kode AUG ya, basa nitrogen AUG disebut atau asam aminonya yaitu metionin. Nah, pada kode ini itu akan memberikan sinyal dimulainya proses translasi. Jadi pada tahap inisiasi itu akan ada codon start ya yang memulai dari proses translasi. Selanjutnya, tahap kedua sama seperti transkripsi yaitu ada tahap elongasi atau pemanjangan. Nah, mulai terbentuk asam amino yang dimulai setelah metionin. Jadi, setelah metionin itu memulai tahap translasi, selanjutnya nanti akan terjadi elongasi ya, pemanjangan juga. Nah, asam amino yang telah diaktifkan oleh tRNA itu dihubungkan melalui ikatan peptida ya. Jadi yang sudah diaktifkan oleh tRNA atau RNA transfer itu akan dihubungkan melalui ikatan peptida untuk membentuk polipeptida. Nah, elongasi menyebabkan rantai polipeptida akan semakin tumbuh ya dan akibatnya akan menambah panjang ya. Jadi, ketika pada tahap translasi, di bagian ini adalah yang disebut sebagai subunit kecil ya, ribosom, sedangkan bagian yang coklat ini adalah subunit besar. Nah, ketika mRNA ya telah selesai melalui tahap transkripsi, maka akan dibawa dari nukleus menuju ke ribosom ya. Nah, dari ribosom itulah akan mengikatkan diri dengan mRNA, lalu akan ada tRNA ya dengan subunit kecil yang terdiri dari antikodon dan juga asam amino di atasnya itu akan mengikatkan diri ke mRNA ya. Jadi ini adalah antikodon dan ini adalah kodon. Jadi di dalam mRNA, messenger RNA atau RNA duta itu ada eh, kodon, yang mana kodon itu berisi tiga basa nitrogen ya, yang akan terikat dengan tRNA ya pada bagian antikodon. Jadi nanti kodon akan terikat dengan antikodon ya. Nah, selanjutnya ketika terjadi perlekatan dimulai dengan kodon start ya, akan terbentuk asam amino yang disebut sebagai metionin tadi ya. Nah, selanjutnya tahap itu akan diteruskan ke asam amino lainnya. Ya. Nah, ketika asam amino subunit kecil itu telah terikat pada kodon, kodon ini akan bergerak menuju ke bagian sebelah sini ya. Nah, selanjutnya di bagian subunit besar itu ada tiga bagian eh, daerah atau daerah ya. Nah, di bagian ini adalah bagian A ya atau amino asil. Lalu di bagian tengah yang memproses tentang asam amino itu adalah P site ya atau peptidyl site.
site. Lalu nanti ada bagian akhir yaitu E, ya, bagian E atau keluar atau exit ya. Nah, ketika telah selesai, nanti bagian dari subunit kecil ini akan terlepas ya. Nah, lalu eh, pada bagian peptidyl site ini akan terbentuk yang disebut polipeptida ya. Dan polipeptida ini akan disusun satu per satu. Seperti itu. Selanjutnya, pada tahap terminasi atau penghentian, itu telah terjadi penghentian atau penyelesaian mencapai codon stop ya. Jadi ketika sudah mencapai codon stop, proses dari translasi itu telah selesai. Nah, codon stop ini perlu diingat ditandai dengan kombinasi basa nitrogen UAA, UAG, dan UGA. Nah, codon stop itu akan berfungsi sebagai sinyal penghentian translasi. Setelah itu, polipeptida akan terbentuk dan terlepas dari ribosom menuju sitoplasma. Jadi, bagian yang coklat ini adalah ribosom. Ketika telah selesai atau menuju ke tahap terminasi, maka eh, polipeptida akan terlepas. Ya. Nah, selanjutnya, nah, seperti ini ya. Jadi pada tahap terminasi, ketika mRNA ya, proses translasi itu telah mencapai titik penghentian atau terminasi atau terminal, nah akan terbentuk polipeptida. Nah, polipeptida ini akan terlepas ya menuju ke sitoplasma beserta juga bagian dari subunit kecilnya ya. Nah, setelah selesai, bagian dari subunit besar ikut terlepas. Nah, jadi jika kita ringkas, proses dari sintesis protein itu dimulai dari bagian di dalam sel yang disebut inti sel, ya. Nah, atau nukleus. Di dalam nukleus itu nanti terdapat DNA, ya. Nah, DNA ini pada tahap transkripsi itu akan membentuk yang disebut mRNA atau RNA messenger atau RNA duta. Nah, setelah proses pembentukan mRNA dari DNA, maka mRNA itu akan keluar dari nukleus menuju daerah sitoplasma, ya. Nah, di dalam sitoplasma atau cairan sel ini, nanti mRNA itu akan berikatan dengan ribosom atau pabrik dari sintesis protein ya, pabrik atau tempat penyusunan dari protein tersebut ya. Nah, pada tahap inilah baru terjadi proses translasi di mana mRNA berikatan dengan tRNA akan membentuk suatu asam amino dan juga akan membentuk protein atau polipeptida. Ya, jadi susunan dari asam amino tersebutlah yang akan menyusun struktur dari protein atau polipeptida. Ya, jadi yang pertama proses transkripsi dimulai ketika DNA itu membentuk mRNA. Nah, yang kedua itu translasi di mana terjadi peningkatan antara mRNA dengan tRNA membentuk asam amino ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan langkah dalam sintesis protein. Sebagaimana kita tahu, sintesis protein itu akan terbagi menjadi dua tahap ya. Jadi ada transkripsi dan juga ada translasi. Nah, transkripsi itu dimulai dari DNA yang ada di dalam nukleus itu akan membuat mRNA ya cetakannya. Nah, selanjutnya itu terjadi di nukleus dan untuk translasi itu adalah proses penerjemahan nih dari mRNA ya, yang telah dibawa nih dari nukleus ke sitoplasma lalu diterjemahkan nih menjadi asam amino ya dalam ribosom. Nah, jadi untuk langkah-langkahnya yang pertama itu kita menentukan dulu nih DNA itu kan nanti terbagi menjadi sense atau antisense ya. Karena eh, sense itu memiliki komplementer atau lawannya itu adalah antisense ya. Jadi kita harus menentukan dulu apakah rantai tersebut sense atau antisense ya. Nah, istilah dari sense ini juga disebut anti template ya. Nah, atau antisense disebut template. Lalu menentukan kodon ya. Jadi yang kita tahu bahwa yang disebut kodon atau antikodon itu adalah istilah yang digunakan di RNA. Kodon itu merupakan kode genetik yang ada di messenger RNA ya atau RNA duta. Selanjutnya
kita menentukan antikodon atau tRNA ya dari kodon. Jadi yang ketiga ini antikodon itu terdapat di tRNA. Selanjutnya baru menentukan asam amino ya. Jadi ada beberapa istilah penting yang digunakan ketika kita melakukan atau membuat langkah dari sintesis protein. Yang pertama adalah sense atau anti-template. Ya, jadi sense itu merupakan rantai dari transkripsi DNA. Selanjutnya ada istilah antisense atau template. Nah, antisense inilah yang digunakan sebagai pencetak. Ya, jadi ini digunakan untuk mencetak dari rantai RNA. Ya, jadi ini merupakan komplementer atau lawan dari rantai sense. Ya, jadi antisense merupakan lawan dari sense. Selanjutnya ada istilah kodon. Nah, kodon ini merupakan mRNA. Jadi deret nukleotida pada mRNA atau RNA duta yang mana terdiri dari 3 basa nitrogen ya. Kodon triplet. Selanjutnya ada antikodon, lawannya dari kodon ya. Yang terdiri dari deret nukleotida pada tRNA. Nah, ini kita remind kembali bahwa basa nitrogen di RNA dan DNA ya, itu ada di DNA, pirimidinnya adalah timin ya. Jadi kan ada purin, ada pirimidin. Nah, purin itu kan puga, jadi adenin guanin. Lalu pirimidinnya adalah timin dan sitosin. Namun, dalam pairing rules ya, ketika kita mencocokkan ya, memasangkan itu adenin bertemu dengan timin ya itu dengan 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin dan sitosin itu dengan 3 ikatan hidrogen. Cara mudah menghafalnya adalah huruf A dengan huruf G. Kan A lebih dahulu, makanya angka 2 itu kan lebih dahulu daripada angka 3 ya. Jadi A itu berpasangan dengan T dengan 2 ikatan hidrogen, G itu akan berpasangan C dengan 3 ikatan hidrogen. Jadi A dengan G, A itu lebih dahulu daripada G, maka nilainya 2 itu lebih dahulu daripada 3 ya. Cara menghafalnya mungkin lebih mudah seperti itu. Nah, sama juga dengan RNA. Jadi RNA itu adenin akan berpasangan dengan urasil ya, karena pirimidin dari RNA adalah urasil ya. Sedangkan pirimidin dari DNA adalah timin ya. Guanin dengan sitosin. Nah, seperti ini ya, G berpasangan dengan C, A itu akan berpasangan baik dengan T pada DNA atau dengan U di dalam RNA ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi tahap dalam melakukan sintesis protein itu kita menentukan dulu step ini ya, 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Langkah pertama itu kita harus menentukan apakah rantai tersebut itu sense atau anti-sense. Istilah lain dari sense ya, itu adalah anti-template atau coding. Sedangkan lawannya dari sense itu kan anti-sense, ya kan? Nah, istilah lain dari anti-sense itu adalah sorry, istilah dari anti-sense adalah template atau non-coding, ya. Nah, nomor 1 dan 2 ini adalah rantai pada DNA, sedangkan nomor 3 dan 4 itu adalah rantai RNA, ya. Nah, ini asam amino yang akan terbentuk ya maksudnya. Nah, jadi nomor 1 dan 2 ini adalah bagian dari DNA. Itulah mengapa di bagian nomor sense maupun antisense itu tidak terdapat urasil. Jadi pirimidinnya adalah T ya pada step 1 dan 2. Sedangkan di nomor 3 dan 4 itu sudah RNA nih ya. Jadi pirimidinnya adalah urasil ya. Nah, selanjutnya kenapa ini disebut anti template karena yang digunakan sebagai pencetak ya itu adalah antisense yang mencetak mRNA ya. Antisense itu untuk mencetak mRNA. Jadi di sini disebut sebagai template ya, disebut sebagai pencetak ya, pencetak dari mRNA. Sedangkan lawannya disebut anti template ya. Jadi seperti itu. Lawannya, jika kita menggunakan kata sense, maka dia anti-template. Jika kita anti-sense, maka dia template. Nah, selanjutnya ini kenapa disebut coding? Karena jika diperhatikan, step nomor 1 dengan 3 itu memiliki kode atau basa nitrogen yang hampir serupa. Namun, berbedanya adalah di pirimidinnya. Jadi, misalkan ini ATG, ini dengan AUG nih. Ya, ini kan
Yang berbeda itu hanya T dengan U ya. Jadi kodenya itu sama gitu ya, hampir sama. Makanya disebut sense itu adalah coding. Lalu template ini disebut non coding ya, karena berbeda nih. mRNA dengan antisense itu berbeda ya. Jadi makanya disebut non coding ya. Nah, untuk mempermudah ilustrasinya seperti ini ya. Jadi DNA itu kan seperti ini, rantai ganda atau double helix ya. Nah, ketika DNA ini diluruskan, ya, ini ada bagian yang 5, ini ada bagian yang 3. Nah, karena antiparalel ya, jadi 5 ini akan berpasangan dengan 3 aksen ya. Ini aksen. Lalu di sini ada 5 aksen. Nah, pada saat transkripsi itu kan akan dicetak mRNA atau messenger RNA. Nah, ini dicetak ini rantai tunggal ya. Diingat kembali bahwa RNA adalah rantai tunggal. Nah, di sini 3 ini akan berpasangan dengan 5 aksen, ya kan? Nah, di sini akan 3 aksen, ya. Nah, jika yang rantai biru ini mRNA itu setelah selesai dibuat, itu kan akan dibawa ke sitoplasma kan. Nah, jadi tahap yang pertama ini adalah tahap dari transkripsi. Selanjutnya nanti rantai yang biru ini, yang berwarna biru itu akan dibawa menuju ke sitoplasma, maka ini kan 5 aksen dengan 3 aksen, ya. Nah, setelah sampai di sitoplasma itu akan berikatan dengan tRNA kan. Asumsikan ini yang berwarna hijau. Jadi di sini 5 aksen, ini akan berbentuk 3 aksen. Di sini lawannya adalah 5 aksen. Ya, jadi seperti itu. Nah, asam amino itu akan terbentuk dengan menggunakan kode dari mRNA ya, bukan tRNA. Perlu diperhatikan bahwa ini kode untuk membentuk asam amino ya. Jadi yang kita gunakan ketika membentuk asam amino ini adalah dari nomor 3 ke 5 ini ya. Jadi dari mRNA menjadi asam aminonya, bukan dari 4 ke 5 ya, tapi dari 3 ke 5. Karena kenapa? Karena tRNA fungsinya adalah untuk mengirimkan mRNA ya, mengirimkan asam amino. Ya, jadi nanti mRNA itu akan berikatan dengan tRNA di dalam ribosom gitu. Jadi baru terbentuk asam amino seperti ini ya, seperti metionin, valin, prolin, arginin ya, isoleusin, lalu ada codon stop ya. Ketika ada codon stop, ini memberi sinyal bahwa proses dari translasi itu telah selesai. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya seperti biasa ya, kita juga perlu tahu terkait dengan pairing rule nih ya. Jadi misalkan ketika kita langkah pertama sudah membentuk ya step 1 2 3 4 5, kita menentukan sense, anti template ya, coding dan sebagainya, mRNA codon. Lalu kita perlu menggunakan pairing rule yang di bagian sini ya. Jadi G berpasangan dengan C. Nah, ini karena DNA berarti G dengan C. Lalu T dengan A ya, timin dengan adenin, timin dengan A, atau C dengan G. Nah, karena di DNA maka masih timin. Lalu ketika kita dari 2 ke 3, kan ini masih DNA nih yang kedua. Lalu yang ketiga sudah masuk ke RNA, maka dari adenin itu akan berpasangan dengan urasil, gitu ya. Lalu dari timin akan berpasangan dengan adenin dan sebagainya ya. Lalu dari 3 ke 4 itu sama-sama RNA, berarti pairing rule-nya ya dengan menggunakan pairing rule ini masih menggunakan sama-sama RNA ya. Jadi sama-sama urasil. Jadi seperti itu. Untuk step 1 dan 2 itu menggunakan timin, 3 dan 4 menggunakan urasil ya. Lalu step 5 ini mengikuti step ketiga ya. Jadi seperti itu ya. Nah, berikut ini adalah tabel dari asam aminonya ya. Jadi ada 3 triplet yang mana itu akan diterjemahkan menjadi asam amino ya. Nah, ini ya. Jadi dari mRNA ya, step ketiga itu baru menjadi asam amino. AUG merupakan kodon start ya, nih yang berwarna hijau di dalam tabel ini adalah metionin ya. Kodon start ini metionin. Lalu kita terjemahkan hingga kodon stop ya, yang artinya memberi sinyal bahwa translasi telah selesai ya. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian question and answer ya. Seperti biasa, mungkin kalian bisa men-screenshot atau memfotokan ini dulu sebagai panduan pengerjaannya.
Baik, selanjutnya ke soal nomor satu ya. Mungkin ini bisa di pause terlebih dahulu. Nah, baik. Persamaan dari DNA deoksiribonukleik asid dengan RNA ribonukleik asid adalah yang pertama memiliki empat basa nitrogen yang sama, merupakan polipeptida yang tersusun dari asam amino, memiliki gula pentosa yang sama, mengandung gugus fosfat. Nah, untuk nomor satu ini kita bisa melihat kembali ya, kita ingat kembali bahwa memiliki empat basa nitrogen yang sama. Ini tidak tepat ya, karena basa nitrogen dari DNA dengan RNA itu berbeda pada bagian pirimidin ya. Pada pirimidin, kelompoknya itu DNA ada timin, sedangkan di RNA itu urasil ya. Nah, itu DNA timin, RNA urasil pada kelompok pirimidin. Ya. Merupakan polipeptida yang tersusun atas asam amino. Nah, ini kurang tepat juga. Kenapa? Karena ada kata-kata polipeptida. Seharusnya DNA dengan RNA itu adalah polinukleotida, bukan polipeptida. Polipeptida itu adalah protein ya. Sedangkan polinukleotida artinya adalah DNA dan RNA ini tersusun atas nukleotida-nukleotida. Nukleotida itu adalah tiga kelompok ini ya, satu, dua, tiga ini. Itu nukleotida. Jadi jika DNA dan RNA ini adalah tersusun dari polinukleotida. Jadi nomor dua juga salah. Nomor tiga memiliki gula pentosa yang sama. Nah ini salah juga ya, karena gula pentosa ini pada DNA itu deoksiribosa, sedangkan pada RNA itu ribosa. Ya. Lalu mengandung gugus fosfat. Nah ini sudah tepat ya. Jadi jawabannya itu yang empat ya. Nah ini yang empat saja atau D. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 2. Mungkin bisa di-pause terlebih dahulu. Struktur DNA dibedakan dengan RNA berdasarkan ya, yang pertama komponen gula, yang kedua susunan basa purin, yang ketiga bentuk rantai, yang keempat gugus fosfat. Jadi ini hal yang membedakan nih di antara DNA dan RNA. Baik, kita bahas ya. Jadi yang pertama komponen gula. Nah, ini jelas berbeda ya karena gula dari DNA itu adalah deoksiribosa, sedangkan RNA itu adalah ribosa sesuai dengan inisial dari nukleotidanya ya. Nah, ini ada D berarti deoksiribosa, R ribosa ya atau ribonukleik acid ya. Selanjutnya basa purin. Nah, ini kita perlu ingat kembali ya. Purin itu kan mudahnya ingatnya adalah puga ya. Purin, guanin, adenin gitu maksudnya. Nah, guanin, adenin itu sama antara DNA dengan RNA. Yang membedakan kan timin dengan urasil ya. Nah, itu adalah bahasa pirimidin. Jadi purin ini itu sama nih antara DNA dan dengan RNA. Berarti ini bukan perbedaannya. Ya. Yang membedakan harusnya pirimidin. Yang ketiga bentuk rantai. Nah, ini jelas ya. Ini adalah double helix ya atau untai ganda dan relatively lebih panjang. Sedangkan ini RNA itu single strand ya, untai tunggal dan relatif lebih pendek. Ya. Selanjutnya yang gugus fosfat tidak ya, karena keduanya itu sama-sama memiliki gugus fosfat ya. Karena nukleotida terdiri dari fosfat, gugus gula dan juga ada basa nitrogen. Ya. Jadi yang benar adalah 1 dan 3 atau B ya. Selanjutnya soal nomor 3. Mungkin bisa di-pause terlebih dahulu. Ya, saat translasi, ribosom mengandung mRNA dan terdapat di dalam sitoplasma. Sebab mRNA dalam ribosom membawa antikodon dan terdapat di sitoplasma. Kita bahas ya. Nah, pada saat translasi, mRNA ini kan yang telah dibentuk di dalam nukleus itu kan akan dikeluarkan nih dari pori-pori menuju ke sitoplasma. Ya kan? Nah, itu akan berikatan nih dengan ribosom. Jadi, perikatannya itu memang terjadi di sitoplasma ya, perikatan antara mRNA dengan ribosom. Yang mana ribosomnya nanti juga ada subunit kecil ya. Jadi seperti ini. Yang berbagian ini adalah kondisi terjadi di sitoplasma.
Bagian dari orange ini adalah mRNA nih, messenger RNA atau RNA duta. Sedangkan yang coklat ini adalah protein. Nah, bagian-bagian biru kecil ini adalah subunit kecil ya. Nah, subunit kecil ini itu akan mengandung antikodon nih, ya. Nah, mRNA itu bukan membawa antikodon, ya, tetapi ini adalah membawa kodon. Nah, ini ya, perlu diingat bahwa tRNA itu adalah antikodon, mRNA itu adalah kodon, ya. Nah, selanjutnya sense ya, atau istilah lain dari DNA ini itu atau anti template ataupun coding ya, itu rantai transkripsi DNA. Lalu ada lagi istilah antisense atau template atau non coding, itu pencetak dari rantai DNA ya yang komplement dengan rantai sense. Lalu ada codon dan antikodon, ini adalah istilah di dalam RNA ya, yang mana codon ini mRNA atau RNA duta, sedangkan antikodon itu adalah tRNA. Jadi kesalahan di sini yang pertama sudah tepat ya, mRNA itu akan berikatan dengan ribosom di sitoplasma ya. Nah, selanjutnya penyebabnya salah karena ini seharusnya adalah kodon ya. Jadi jawabannya benar salah C. Selanjutnya soal nomor 4. Nah, mungkin bisa di pause terlebih dahulu. Nomor 4, pernyataan yang benar di bawah ini terkait dengan replikasi DNA adalah yang pertama, fragmen Okazaki memanjang menjauhi replication fork pada lagging strand. Ya. Yang kedua, enzim endonuklease digunakan untuk menyusun DNA. Yang ketiga, ligase merupakan enzim untuk menyatukan fragmen DNA pada saat replikasi. Yang keempat, teori konservatif merupakan teori yang paling banyak digunakan. Ya. Baik, kita bahas. Nah, jadi istilah dari fragmen Okazaki ya, itu adalah bagian pendek pada DNA nih. Jadi fragmen Okazaki ini terjadi pada lagging strand ya. Kita ulang kembali lagi tahap replikasi DNA ya. Pertama itu akan terbentuk ya replication fork atau garpu replikasi nih ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, di bagian sinilah replication fork ya. Tepatnya di bagian sini nih. Nah, selanjutnya itu eh, dibuka oleh helikase ya. Jadi di sini ada enzim helikase nih ya. Tabel ini menunjukkan enzim-enzim yang terlibat pada replikasi DNA dan sintesis protein ya. Perlu diingat tabel ini bahwa enzim yang digunakan pada replikasi DNA itu berbeda dengan sintesis protein ya. Karena ini merupakan dua proses yang berbeda ya. Ketika replikasi DNA itu penggandaan DNA, sedangkan sintesis protein itu pembentukan protein yang dimulai dari DNA hingga terbentuk asam amino ya. Nah, selanjutnya pada replikasi DNA itu juga nanti ada enzim primase membentuk RNA primer. Jadi nanti primase akan membentuk nih RNA primer di sini ya sebagai titik awal dari replikasi DNA. Selanjutnya nanti DNA polimerase ya dalam hal ini DNA pol 3 itu akan mensintesis nih dan menambahkan nukleotida satu persatu. Jadi yang akan mensintesis atau membentuk dan menambahkan nukleotida satu persatu itu adalah fungsi dari DNA polimerase ya. Jadi primase sebagai penanda pemulai, lalu akan terjadi elongasi nih ya, akan pemanjangan di sini atau pembentukan atau sintesis hingga eh, ke arah replication fork ya. Nah, itu disebut sebagai istilah leading strand. Nah, jika lawannya itu ada lagging strand ya. Nah, ketika lagging strand itu agak berbeda. Mengapa? Karena tidak secara kontinu atau terus-menerus, namun secara terputus-putus ya. Jadi primernya ada di primase ya. Lalu di sini terus membentuk fragmen pendek ya atau fragmen Okazaki. Lalu nanti primer itu yang perpindahan dari primer itu kan akan membentuk celah. Nah, celah itu baru diisi oleh enzim DNA polimerase 1 ya. Nah, lalu karena celah ini nanti di lagging strand atau untai lamban itu dia
terputus-putus nanti akan digabungkan oleh ligase atau ligase ini semacam lem ya. Enzimnya dianalogikan sebagai penghubung atau lem yang mana menggabungkan fragmen Okazaki atau di antara dua nukleotida ya. Lalu di sini juga ada topoisomerase ya. Jadi topoisomerase itu untuk mencegah DNA itu kusut. Di bagian sini nanti ada topoisomerase. Sedangkan yang abu-abu ini ada single strand binding protein ya. Dia mempertahankan agar rantai dari yang telah terpisah ini tidak kembali menyatu gitu ya. Itu SSB atau single strand binding protein ya. Nah, selanjutnya untuk yang sintesis protein itu ada dua ya yang terlibat. Perhatikan kalau di replikasi DNA itu namanya adalah DNA polimerase atau DNA pol. Tapi kalau di sintesis protein itu namanya RNA polimerase ya. Perbedaannya kalau di DNA polimerase dia membutuhkan primer ya tadi. Primer itu yang bagian awal tadi ya. Sedangkan kalau RNA polimerase tidak. Nah, selanjutnya ada enzim yang disebut aminoasil tRNA sintetase. Ya, jadi ini adalah enzim nih yang fungsinya untuk menempelkan asam amino ke tRNA. Ya, nah ini enzim-enzim yang digunakan di sintesis protein. Ya, jadi kita bahas fragmen Okazaki memanjang menjauhi replication fork. Benar ya, karena arahnya ini seperti ini ya, lagging strand atau untai lamban. Ya, dia menjauhi replication fork atau garpu replikasi. Nah, ini nomor satu benar. Enzim endonuklease. Ya, nah ini enzim ini sebenarnya nanti em, berkaitan juga dengan DNA, tapi digunakan untuk memotong ya, memotong. Nah, ini DNA pada bagian fosfat dengan gula. Nah, ini biasanya tuh digunakan di bioteknologi ya. Jadi di bagian bioteknologi, enzim ini fungsinya untuk memotong DNA nih ya. Sedangkan untuk sintesis protein dan replikasi DNA itu tidak ada ya. Nah, jadi enzim endonuklease digunakan untuk menyusun DNA jelas tidak benar ya. Nah, ligase enzim yang digunakan untuk menyatukan fragmen DNA ya benar ya. Ini karena fragmen DNA yang dimaksud adalah Okazaki pada saat replikasi benar juga ya. Bukan pada saat sintesis protein tapi replikasi ya itu enzim ligase. Selanjutnya, teori konservatif merupakan teori yang paling banyak digunakan. Nah, ini kurang tepat. Karena yang paling banyak digunakan itu adalah teori semi konservatif, yang mana rantai ganda, ya, untai ganda dari DNA ini akan terlebih dahulu terpisah ya menjadi dua. Baru nanti terbentuk cetakannya dari masing-masing itu. Ya. Oleh sebab itu, jawabannya adalah satu dan 3 ya, atau B. Baik, selanjutnya soal nomor 5. Mungkin bisa di pause terlebih dahulu. Ya, kita bahas ya. Jika urutan triplet pada RNA duta adalah 5 aksen AUG, UAA, UUA, AGC, AGG, dan UGA, 3 aksen, triplet pada pita sense DNA adalah, dan jawaban pilihannya seperti ini. Nah, kita bahas. Langkah pertama itu kita harus menentukan step atau langkah ya. Jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, 1 dan 2 ini kita harus menentukan apakah di soal ini adalah sense atau anti-sense ya. Nah, selanjutnya yang ketiga 1 dan 2 ini DNA ya sehingga kodenya itu masih ada timinnya. Lalu 3 dan 4 ini adalah RNA. Jadi menggunakan urasil ya. mRNA terlebih dahulu baru tRNA dan memberi nama yaitu asam amino yang mana nomor 5 ini itu didapatkan dari nomor 3 ya. Jadi asam amino itu namanya sesuai dengan mRNA ini, bukan di yang keempat ya. Nah, pada soal ini kan urutan dari RNA duta atau RNA messenger ya atau mRNA atau RNAD ya. Jadi kita isikan di bagian yang mRNA ya atau RNA duta atau kodon. Nah, setelah itu dan yang paling penting juga perlu diingat adalah 5 aksen, 3 aksen, 5 aksen, 3 aksen ya. Karena ini merupakan aturannya ya karena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Jadi arahnya yaitu 5 ke 3 aksen ya.
Itu untuk sense dan mRNA. Sedangkan 3 aksen itu untuk antisense dan antikodon. Jadi untuk yang tidak ada antinya itu 5 aksen ya. Nah, berikutnya em, dari mRNA ini ya, dari step 3 kita akan mencari tahu pitasense, yang mana pitasense ini adalah step 1 ya. Jadi dari ketiga ke satu. Dengan menggunakan aturan pairing rule ya, dari A berpasangan dengan T, namun kenapa ini T bukan U? Karena ini dari nomor 1 dan 2 ini adalah kelompok dari DNA, sedangkan 3 dan 4 itu adalah RNA ya. Jadi pairing rule-nya U dengan A, G dengan C ya. Kita ke arah atas. U dengan A dengan T dan seterusnya ya. Didapatkan step 2 ini. Nah, lalu kita karena ini masih anti-sense atau template, kita kan perlunya pita sense. Makanya dari anti-sense itu kita ubah ke sense ya. Jadi dari T ke A ya berpasangannya A dengan T, C dengan G ya dan seterusnya hingga belakang ini. Nah, lalu kita akan mendapatkan yang nomor pertama tidak ya. Jadi untuk sense atau anti-sense ya, yang langkah pertama dari pilihan-pilihan ini kita harus karena ini yang ditanya adalah sense berarti kan DNA, berarti tidak boleh ada yang ada urasilnya. Ya, berarti yang A dengan E itu jelas tidak kita pilih ya karena ada urasilnya. Nah, berikutnya B, C dan D ya. Jadi sesuai dengan aturan itu kita pilihan yang tepat ini adalah yang B ya. Ya. Karena yang TAC, ATT, TCG, TCC, dan ACT yang di pilihan yang C ini adalah rantai dari antisense, bukan sense-nya. Ya. Nah, perlu diingat juga bahwa karena ini kode, simbolnya sama nih, 5 aksen ya. Jadi ini kodenya itu sebenarnya sama, makanya disebut dengan coding ya. Nah, ini kodenya sama nih, hanya berbeda dari timin ke urasil ya. Jadi ini ATG, ini AUG, mengganti T menjadi U nih. Ya. Jadi step 1 dengan step 3 ini sama, cuman mengganti T dengan U. Ya. Step 2 dan 4 itu akan sama, hanya mengganti T dengan U. Ya, karena 2 dan 4 itu dari DNA ke RNA juga ya. Nah, jadi yang benar adalah jawabannya yang B. Ya. Berikutnya, kita akan membahas soal nomor 6. Ya. Nah, mungkin bisa di pause terlebih dahulu. Baik, kita bahas ya. Jadi untuk soal ini, jika DNA sense memiliki kode 5 aksen, GTG, TCG, CTG, TTT, ACC 3 aksen, maka pernyataan di bawah ini yang tepat adalah sesuai dengan opsi pilihan ini dan diberi tabel asam amino beserta triplet atau kombinasi dari basa nitrogennya. Nah, untuk tipe soal ini mungkin kita bisa menggunakan langkah-langkah seperti biasa ya. Ada 5 step atau tahapan ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang mana satu ini kita harus menentukan ya. 1 atau 2 ini kita harus menentukan itu rantai sense atau anti-sense sesuai dengan soal. Atau anti-template maupun template. Dan perlu diingat bahwa sense ini artinya adalah anti-template ya. Yang tidak digunakan sebagai pencetak maksudnya. Nah, selanjutnya untuk 1 dan 2 ini masih DNA, 3 dan 4 ini RNA. Yang artinya adalah 1 dan 2 itu masih ada timin, 3 dan 4 masih ada urasil. Ya. Nah, 2 ke 3 ini dari timin ya, itu akan diubah menjadi urasil ya. Nah, selanjutnya dari soal ini kan DNA sense, berarti kita masukkan dulu nih ya dengan kode-kode 5, 3, 5, 3 ya secara berurutan. Karena anti paralel jadi harus berurutan ya dan berlawanan komplementernya ya. Nah, yang pertama DNA template memiliki kode 5 aksen CAC, AAGC, GAC, AAA, T, GG ya. Dengan menggunakan pairing rule, G ini akan berpasangan dengan A, T berpasangan dengan sorry, G berpasangan dengan C, T berpasangan dengan A ya, dan G berpasangan dengan C ya. Nah, seperti ini ya. Jadi T akan berpasangan dengan A, C berpasangan dengan G, ya. G berpasangan dengan C.
dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini kita akan masuk ke antisense-nya ya. Jadi dengan menggunakan pairing rule bahwa G berpasangan dengan C, T berpasangan dengan A, G berpasangan dengan C. Karena dari DNA akan diubah menjadi DNA juga ya. Nah, ini T dengan A, C dengan G dengan C, dan seterusnya. Nah, selanjutnya dari nomor 2 ke nomor 3 ya, step 2 ke nomor 3 itu dari DNA ke mRNA yang artinya adalah yang sebelumnya itu timin akan diganti menjadi urasil ya. Nah, jadi C ke G pairing rule ya. A dengan urasil bukan ke timin karena step 3 ini adalah RNA ya, sudah RNA atau codon ya. Lalu A ke U ya. G dengan C, C dengan G, dan seterusnya. Perlu diperhatikan bahwa satu ke 2 itu kan masih DNA, sedangkan 3 dan 4 ini adalah RNA. Jadi step 3 dan 4 itu sudah tidak ada timinnya ya. Lalu yang step ketiga dan keempat itu pairing rule biasa, jadi G ke C, U dengan A, G ke C ya. Lalu U dengan A, C ke G ke C ya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ya, yang kelima itu asam aminonya ya. Jadi kita lihat sesuai dengan tabel dari ini ya dari soal yang telah diberikan. Dan kita harus perhatikan bahwa 5 ini itu didapatkan dari messenger RNA, bukan pada step keempat. Jadi 3 ini kaitannya dengan 5 ya. Nah, jadi GUG kita perhatikan GUG ini adalah valin ya. Nah, selanjutnya UCG itu adalah serin. UCG itu adalah serin ya. Lalu di sini ada CUG itu leusin ya, dilihat dari step 3-nya, lalu ada UUU itu fenilalanin ya. Lalu ada ACC ini ada treonin. ACC adalah treonin ya. Jadi telah seperti ini ya langkahnya. Nah, sekarang kita mencocokkan ke opsi-opsi pilihannya ya. Yang nomor satu, DNA template itu memiliki kode 5 aksen CAC, AGC, GAC, AAA, TGG. Nah, ini DNA template ya. Berarti DNA template adalah step nomor 2 ya. CAC, AGC, GAC, AAA, dan TGG. Nah, ini kode-kodenya ya, tripletnya sudah tepat ya. Namun ada kesalahan nih di opsi yang pertama, yaitu dari 5 ke 3, sedangkan yang dimaksud dengan template itu adalah dari 3 ke 5. Ya, nah itu terbalik. Hal ini penting karena jika dari 5 ke 3 ini interpretasinya harus kita lihat bahwa template itu harus dari 3 ke 5. Berarti harus interpretasinya dari seperti ini. Berarti GGT, AAA, CAG, CGA, CAC ya harus dari 3 ke 5 sesuai dengan step kedua ini ya. Nah, berarti yang pertama itu salah karena terbalik. Yang kedua, RNA duta memiliki kode 5 aksen GUG, UCG, CUG, UUU, dan ACC. Nah, ini sudah tepat ya, sesuai dengan step nomor 3-nya. Lalu di sini antikodon memiliki kode antikodon berarti step 4 ya. CAC, ACG. Nah, ini salah ya. Ini seharusnya adalah AGC nih ya. Nah, ini salah. Selanjutnya yang keempat, asam amino yang terbentuk yaitu valin, serin, leusin, fenilalanin, and treonin. Ya, nah ini sudah tepat. Berarti jawaban yang benar itu adalah 2 dan 4 ya atau C. Berikutnya soal nomor 7. Suatu rantai polipeptida terdiri atas asam amino, metionin, lisin, sistein, prolin, valin, alanin ya. Nah, rantai DNA template-nya adalah ya, mungkin bisa di pause terlebih dahulu. Baik, kita bahas ya. Jadi seperti biasa, kita akan menggunakan step-step ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, karena ini dia rantai polipeptida dulu yang disebutkan, berarti nanti kita akan masukkan dulu sesuai dengan asam aminonya. Ya. Nah, karena ini di tabel itu diberikan nih asam amino dengan tripletnya, maka nanti kita akan memasukkannya ke mRNA. Ya, karena yang berkaitan asam amino ini akan ditranslate dari mRNA ya, bukan yang dari antikodonnya. Nah, jadi
dari mRNA ini karena yang diminta yaitu DNA template yang artinya adalah step 2 ya. Jadi dari step 3 ke 2 ini ya jawabannya. Nah, selanjutnya dari step 3 ini kedua, maka akan didapatkan ya sesuai dengan pairing rule dari A berpasangan dengan T, U dengan A, G dengan C ya. A dengan T, A dengan T, G dengan C. U dengan A, G dengan C, C dengan G, C dengan C, C dengan G, sorry, C dengan G, C dengan G, G dengan C, A dengan U, G dengan C, G dengan C, C dengan G, C dengan C, G. Ya, jadi dari step 3 itu ke step 2. Namun pada step 2 ini karena sudah masuk ke sense atau antisense itu kan berarti DNA ya, jadi tidak ada urasilnya. Jadi jawaban yang pilihan A ya, DNA template ATG. Nah, ini kurang tepat ya. Nah, terus yang ke B TAC, TTC, ACG, GGG, CAC dan CGG. Nah, ini kodenya sudah tepat. Namun penulisan dari 5 aksen ke 3 aksennya itu tidak tepat ya. Ini terbalik. Nah, berarti ini salah juga. Yang ketiga, TAC, TTC, ACG, GGG, CAC, CGG ya, dengan urutan dari 3 aksen ke 5 aksen. Nah, ini sudah tepat ya. Jadi, template itu dari 3 aksen ke 5 aksen ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang C ya. Selanjutnya, soal nomor 8 mungkin bisa di-pause terlebih dahulu. Ya, kita bahas urutan nukleotida RNA berikut yang terjadi selama proses transkripsi segmen DNA 5 aksen ATA, CTT, ACT, CAT, dan TTT 3 aksen adalah ya, seperti biasa kita akan membuat step 1 hingga 5 dulu ya. Lalu kita masukkan soal yang diketahui dan yang ditanya. Nah, pada soal ini perhatikan urutan nukleotida RNA berikut yang terjadi. Nah, ini yang diberitahu adalah segmen DNA, sedangkan yang ditanya adalah RNA, ya. Perhatikan bahwa selama proses transkripsi, berarti dari DNA ya menjadi mRNA. Yang mana kita tahu bahwa yang digunakan sebagai DNA untuk mencetak itu adalah DNA template sesuai dengan namanya. Template yaitu sebagai pencetak ya. Berarti yang akan kita masukkan itu adalah step kedua ya. Nah, namun di sini bukan ATA, TT, ACT. Mengapa? Karena dari template itu adalah 3 aksen ke 5 aksen. Yang artinya adalah interpretasi kita dalam memasukkannya itu dari 3 aksen ke 5 aksen ya. Jadi dari kanan ke kiri. Yang artinya adalah TTT kita masukkan ke sini, lalu TAC ya. TAC kita masukkan ke sini, lalu di sini TCA ya. Jadi lawan apa berkebalikan arahnya. TTC dan ATA ya. Nah, setelah itu baru kita menggunakan pairing rule dari 2 ke 3 ya. Yang mana T itu akan berpasangan dengan adenin, timin adenin, timin adenin, timin adenin A dengan urasil ya, karena ini mRNA itu tidak ada timin ya. Jadi adenin itu akan berpasangan dengan urasil. Hati-hati step 3 dan keempat ini sudah tidak ada timin ya. Sedangkan step 1 dan 2 ini masih ada timinnya. Nah, jadi akan kita dapatkan um, untuk soal nomor 8 ini, yang A, 5 aksen AAA, ya, AUG. Nah, ini kurang tepat ya. Nah, yang ke B, AAA, AUG, ya, AGU, lalu A, ya, AAG, dan UAU. Ya, nah ini sudah tepat ya. Jadi jawabannya yang B. Ya. Berikutnya soal nomor 9, mungkin bisa kalian pause terlebih dahulu. Ya, baik kita bahas. Jadi pernyataannya komposisi basa nitrogen sitosin pada Escherichia coli ya atau E. coli diketahui 33%.
maka komposisi basa nitrogen adenin adalah 17%. Sebab sitosin dan guanin itu memiliki ikatan hidrogen yang lebih kuat dibandingkan adenin dan timin. Sehingga organisme yang memiliki komposisi adenin timin lebih banyak itu akan mudah mengalami denaturasi ya jika diberikan suhu tinggi. Ya, jika DNA-nya diberikan suhu tinggi. Nah, untuk soal ini ya, kita perlu menghitungnya terlebih dahulu ya. Jadi, sesuai dengan aturan Chargaff yang untuk pernyataannya, bahwa aturan Chargaff menyatakan komposisi purin itu sama dengan komposisi pirimidin, 1:1 atau 50% banding 50%. Dalam artian purin ini komposisinya harus sama dengan pirimidin. Nah, purin itu kita tahu bahwa purin sama dengan guanin dan adenin ya. Sedangkan pirimidin itu sitosin dan timin ya. Jadi penjumlahan antara guanin dan adenin itu harus sama nih dengan sitosin dengan timin ya. Perlu diperhatikan sesuai dengan kelompoknya itu harus sama. Nah, aturan Chargaff juga mensyaratkan bahwa adenin itu persentasenya itu akan sama dengan timin ya. Sesuai dengan pairing rule ya. Jadi A itu berikatan dengan T pada dua atom hidrogen, sedangkan sitosin itu akan berikatan dengan guanin dengan tiga atom hidrogen. Dalam artian, aturan Chargaff ini konsisten ya dengan pernyataan bahwa masing-masing dari ikatan tersebut itu harus memiliki persentase yang sama, ya. Nah, selanjutnya kita masukkan, kita hitung ya. Jadi, terlebih dahulu nih kita tahu bahwa sitosin ada 33% ya. Jadi kita masukkan sitosin terlebih dahulu dan sesuai dengan aturan Chargaff ya, maka sitosin ini itu kan akan sama dengan guanin ya. Kita isi guanin terlebih dahulu ya, 33% di sini. Selanjutnya, total dari ini adalah 100% ya kan. Nah, ketika 33% ditambah 33% itu sama dengan 66%, maka sisa dari kedua ini harusnya berjumlah 34%. Dengan artian adenin ini kan komposisinya harus sama dengan timin nih, ya. Jadi 100% dikurangin 66 itu kan totalnya adalah 34. Nah, 34 dibagi 2 berarti 17%, ya. Nah, ini 17%, ini 17%, ya. Kita ulangi, 100% dikurangi dengan total dari ini ya, karena ini kan sesuai dengan aturannya sitosin sama guanin itu harus sama nih, 33%. Jadi jika dijumlah yaitu 66%. 100 dikurang 66 itu sama dengan 34. Nah, karena adenin sama timin itu sama, komposisinya berarti dia harus sama, itu 34 bagi 2 ya, 17%, 17%. Nah, ini sesuai dengan aturan Chargaff, komposisi dari guanin adenin itu sama dengan sitosin dengan timin ya. Jadi pernyataan yang ini benar. Selanjutnya yang ke alasannya sitosin dan guanin itu memiliki ikatan hidrogen yang lebih kuat dibandingkan adenin dan timin ya. Eh, Cara mudahnya untuk menghafal adenin dengan timin itu punya dua ikatan hidrogen, guanin dengan sitosin itu tiga. Huruf A itu kan terlebih dahulu sebelum G ya. Dalam artian A itu lebih dahulu nih. Sama seperti dua itu lebih dahulu daripada tiga kan. Nah, jadi cara menghafalnya gitu. Adenin dengan timin dua hidrogen, sedangkan guanin dan sitosin itu memiliki tiga ikatan hidrogen. Yang dimaksud dengan ikatan hidrogen adalah ikatan antar hidrogen dengan atom lain ya yang memiliki keelektronegatifan yang lebih tinggi seperti fluor, lalu oksigen dan juga ada nitrogen ya. Nah, jadi antara ikatan handphone ya ini mudahnya HFON itu handphone. Jadi antara ikatan itu akan membentuk hidrogen dengan ketiga ini akan membentuk ikatan hidrogen ya. Nah, ikatan hidrogen itu akan lebih banyak membuat pasangan basa nitrogen G dan C itu lebih kuat ya. Kenapa? Karena G dengan C punya tiga ikatan hidrogen dalam artian memiliki tiga ikatan yang lebih banyak ya. Sorry, memiliki ikatan yang lebih banyak ya daripada A dengan T. Sehingga diperlukan lebih banyak energi untuk memecah ikatan tersebut. Ya, jadi G dengan C ini lebih kuat dibandingkan A dengan T. Nah, yang dimaksud dengan denaturasi pada soal ya, nih mengalami denaturasi. Denaturasi adalah keadaan di mana hilangnya struktur ya. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu, misalkan pada keadaan ekstrim, misalkan suatu organisme atau
objek lain itu diberi perlakuan misalkan suhu tinggi atau pada kondisi ekstrim tertentu itu bisa mengalami denaturasi ya, hilang strukturnya itu akan berubah atau hilang ya. Nah, jadi untuk kondisi dari ikatan G dengan C itu akan lebih stabil dibandingkan A dengan T karena G dengan C itu lebih kuat dibandingkan dengan A dengan T ya. Jadi alasannya ini benar juga ya. Karena organisme yang A dengan T itu akan lebih mudah nih mengalami denaturasi karena tidak stabil ya, kurang stabil dibandingkan G dengan C ya. Jadi pernyataan benar, alasan benar. Nah, namun kedua ini tidak saling berhubungan ya. Jadi jawabannya tepat adalah yang B ya. Selanjutnya soal nomor 10 ya. Nah, ini jadi ada pernyataan nih ya. Berikut ini adalah tahapan replikasi DNA dan sintesis protein ya. Mungkin bisa di pause terlebih dahulu. Baik, kita bahas ya. Nah, jadi untuk tipe soal yang pernyataan-pernyataan seperti ini, karena ini pernyataannya ada dua ya, replikasi DNA atau sintesis protein, pada tahap ini itu kita perlu mengelompokkan mana statement yang merupakan replikasi DNA dan juga mana statement atau pernyataan yang berkaitan dengan sintesis protein ya. Nah, pada tahap ini kita kelompokkan. Jadi yang termasuk dengan replikasi DNA itu pada nomor 7 ya, 7 9 8 ya, 2 dan 10. 2 dan 10. Nah, ini merupakan tahap dari replikasi DNA ya. Nah, kita pisahkan nih antara replikasi DNA dan sintesis protein. Namun kita perlu mengurutkannya ya. Nah, jadi yang kedua itu ada sintesis protein 1 3 4 6 dan 5 ya. Nah, itu sisanya ya. Nah, jadi nanti akan diurutkan. Nah, kita urutkan seperti ini ya. Jadi urutannya adalah enzim helikase itu terlebih dahulu membuka nih ya. Nah, ini mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa bahas menggunakan gambar ya. Seperti ini ya. Jadi yang pertama adalah replikasi DNA dulu. Nah, enzim helikase itu akan membuka untai ganda DNA terlebih dahulu nih. Jadi yang tadinya itu seperti ini, terus lalu ada titik yaitu origin of replication, DNA itu akan menggelembung terlebih dahulu kan. Nah, ketika menggelembung terlebih dahulu, bagian yang kiri jika kita potong atau jika kita perhatikan atau kita amati, itu akan membentuk celah seperti ini ya. Bukan celah, jadi akan membentuk posisi seperti garpu ya, atau disebut juga replication fork nih pada bagian ini. Nah, pada bagian ini itu yang pertama kali adalah tugas dari helikase ya, membuka celah dari DNA. Selanjutnya nanti tahap kedua itu ada enzim primase nih di bagian sini ya. Itu akan membentuk RNA primer. Nah, RNA primer ini sebagai penanda dimulainya dari elongasi ya, pembentukan dari rantai DNA tersebut ya. Nah, selanjutnya untai utama itu akan disintesis nih secara terus-menerus oleh DNA polimerase pada leading strand ya. Nah, jadi untuk leading strand ini akan secara terus-menerus ya, tidak terputus-putus. Sedangkan untuk lagging strand atau untai lamban ini akan terputus-putus seperti ini ya, tidak secara kontinu ya. Nah, itu step ke-8. Lalu karena terputus-putus itu akan menciptakan suatu fragmen yang disebut fragmen Okazaki ya. Nah, fragmen Okazaki itu terbentuk ya karena terputus-putus di mana nanti RNA primernya itu kan akan diganti nih dengan DNA ya. Nah, itu tugas dari DNA polimerase 1 ya. Nah, selanjutnya karena terputus-putus tadi ya, digabungkan dengan ligase. Ligase ini dianalogikan sebagai lem ya, penghubung antara dua DNA. Jadi seperti itu. Ada leading strand, ada lagging strand ya, dengan urutan seperti itu. Nah, bagaimana dengan sintesis protein? Jadi sintesis protein itu diawali di dalam nukleus ya. Ini masih di dalam nukleus, lalu nanti prosesnya yaitu DNA menjadi RNA yang mana RNA-nya itu adalah mRNA atau messenger RNA atau RNA duta.
ya. Nah, itu nanti ada tahapnya ya. Jadi inisiasi, permulaan, lalu pemanjangan, elongasi, dan diakhiri oleh terminasi. Nah, setelah terbentuk mRNA melalui transkripsi di terminasi ya, setelah selesai, lalu mRNA itu akan dikeluarkan ya ke sitoplasma melalui pori dari nukleus. Nah, setelah di sitoplasma ini akan berikatan dengan protein sebagaimana gambar di sebelah kanan ini ya. Nah, untuk yang mRNA ini seperti gambar ini mRNA-nya ya, untai cetakan DNA yang bawah, lalu ini nukleotida yang terbentuk ya, RNA. Nah, ini akan dibawa ke sitoplasma. Di sitoplasma akan berikatan nih dengan bagian yang berwarna coklat, ini disebut dengan ribosom ya. Jadi ribosom itu akan berikatan dengan mRNA di sitoplasma. Nah, bagian-bagian kecil ini namanya subunit kecil, itu terdiri dari tRNA dengan asam aminonya. Jadi tRNA ini membawa asam amino nih, membawa asam-asam amino yang akan dicocokkan dengan kodonnya. Kodonnya itu terdapat pada mRNA tadi ya. Jadi kodon ini nih akan berikatan dengan antikodon ya. Kodon di mRNA nih rantai yang berwarna orange itu akan berikatan dengan antikodon yang ada di bagian yang berwarna biru yang di bawah ini ya. Nah, selanjutnya nanti akan terbentuk polipeptida ya atau protein dengan susunan asam amino ya, beberapa asam amino. Nah, selanjutnya ketika sudah sampai di tahap terminal itu akan selesai ya si translasinya. Jadi urutannya itu DNA membentuk RNA duta terlebih dahulu, lalu RNA keluar ya dari inti sel menuju sitoplasma ya sudah tepat. Asam amino diangkut oleh tRNA dari sitoplasma ya. Jadi nanti yang mengangkut adalah RNA transfer atau tRNA. Selanjutnya nanti akan terbentuk kompleks asam amino ya dalam ribosom ya seperti pada gambar di sini ya. Ketika masuk itu nanti ada bagian-bagian A, lalu di tengahnya ini ada bagian P, lalu bagian keluarnya itu adalah bagian E ya. Bagian A, bagian P atau disebut disebut peptidyl site, lalu ada bagian E atau exit ya. Lalu terbentuk polipeptida. Nah, seperti itu step-step atau langkah dari replikasi DNA dan juga sintesis protein. Jadi jika diurutkan, replikasi DNA itu adalah 798, 210, lalu sintesis protein 14365 ya. Nah, selanjutnya kita akan memilih opsi sesuai dengan pilihan yang ada ya. Nah, jadi kembali lagi ke opsinya. Eh, untuk yang pertama ini, replikasi DNA 798, 10, 2. Nah, ini kurang tepat ya, karena seharusnya 2 dan 10. Nah, ini terbalik nih stepnya. Yang kedua, 143 itu untuk replikasi itu tidak tepat ya. Replikasi 972 ini juga tidak tepat ya, karena seharusnya 97 dulu ya. Dan ini juga 8 kedua terbalik. Lalu replikasi DNA-nya 798, 210 ya, sudah tepat. Sintesis proteinnya 14635. Nah, ini salah ya. Seharusnya 14365 ya. Nah, jadi jawaban yang tepat yaitu yang ini ya. 798, 210, 14365 ya sintesis proteinnya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya. Nah, baik. Sekian materi biologi pada bagian ke-20 ini tentang substansi genetik dan sintesis protein. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jika kalian suka dengan video ini, mungkin kalian bisa like or subscribe di YouTube channel. Thank you.